mengeksplorasi dua elemen dari demokrasi lokal yang sangat penting bagi kualitas pemerintah. Dulu Jawa Timur itu sebagai parameter politik nasional. Kalau Jawa Timur tidak stabil kondisinya, itu pemerintah pusat langsung turun. Diary Politik Mahasiswa Ilmu Politik, itu proyek dari saya untuk Anda. Rakyat butuh keringanan pajak. Rakyat butuh nasi, rakyat butuh beras, rakyat butuh sembako, rakyat butuh SPP murah untuk sekolah, rakyat butuh pendidikan, rakyat butuh jembatan, rakyat butuh rumah, rakyat butuh upah yang layak. Tapi kenapa setiap anggota DPR yang di Jakarta harus kembali ke konstituennya, kembali ke dapilnya, dan kembali ke dapil ada biaya dari APBN. Itu rusaknya demokrasi di Indonesia. Nggak tahu siapa itu yang ngarang. Nggak perlu kita kembali ke dapil. Sehingga kalau itu kita nggak perlu dana rumah aspirasi, berapa ratus juta itu. Mereka meninggalkan kursi di DPR, turun ke dapilnya, ketemu konstituen. Apakah konstituennya semua hadir? Misalnya dia dapat suara 10.000, 20.000, apakah 20.000 hadir semua? Enggak, dipilih. Ya, kalau ada yang mau tertarik untuk melihat, memeriksa konstituen dari politisi yang duduk di DPR, coba Anda cek. Mulai dapil DPR, Surabaya 1, dapil 1, Sidoarjo, dapil 12, Madura sana, dapil 5, dapil 6. Coba kita siapa yang turun dari sekian partai, dari 580 orang, siapa yang turun? Ya, coba kita cek. Orang-orang di DPR yang berangkat dari dapil 2 Sidoarjo siapa? Coba kita cek. Berapa orang dari partai apa aja kita cek. Harusnya rakyat tuh ngeceknya di sini. Tapi mekanisme ini tidak berjalan. Dapil, daerah pemilihan, tempat konstituen yang direbutkan oleh partai-partai politik, oleh politisi partai-partai politik. Rebutan. Dan mereka ketika duduk di kursi DPR pun memperjuangkan dapilnya, memperjuangkan konstituen yang ada di dapil. Ini yang buat DPR tuh hancur, nggak punya akuntabilitas secara nasional. Kalau namanya House of Representative, itu ya suara rakyat, bukan suara partai. Kenapa peserta pemilu kita partai politik? Peserta pemilu itu ditetapkan parpol. Ya. Peserta pemilu parpol. Sementara yang dipilih bukan parpolnya, yang dipilih adalah orangnya, politisinya. Banyak yang perlu kita bongkar dalam politik pemerintahan lokal ini. Politik pemerintahan lokal yang pernah saya sampaikan di pertemuan pertama, itu sebenarnya sebagai mata kuliah wajib, bukan sebagai mata kuliah pilihan. Karena kita bisa bicara banyak hal di tingkat lokal. Kita bisa bicara banyak hal tentang praktek demokrasi lokal. Kita bisa bicara banyak hal tentang oligarki lokal. Bagaimana performa kinerja oligarki lokal. Oligarki yang tingkat nasional itu berasal dari oligarki lokal. Kan? Kalau Anda lihat coba. Oligark yang sekarang bermain di tingkat nasional. Berangkatnya dari lokal dulu. Dari lokal, nasional. Kalau nasional nggak laku, balik lagi ke lokal. Itu menarik kan? Ya, jadi kita di sini saya pada pagi ini mencoba ya mengajak Anda untuk mengeksplorasi
dua elemen dari demokrasi lokal yang sangat penting bagi kualitas pemerintahan demokrasi. Kita sepakat, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan karena kita mengambil bentuk negara republik. Anda harus tahu itu. NKRI, Negara Republik, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik, unsur dominannya terletak di tangan rakyat. Kita bukan negara federal, kita bukan negara serikat. Kita republik. Republiknya kesatuan. Berikutnya, saya mengajak Anda, kalau saya nanti nggak bisa menjelaskan, ya Anda bisa baca banyak literatur yang dibuat oleh ahli-ahli teori politik dan pemerintahan lokal ya. Yang kedua, saya mengajak Anda untuk memahami bahwa demokrasi, ya, demokrasi partisipatoris itu berjalan di tingkat lokal. Isu-isu politik lokal yang tidak bisa diselesaikan di tingkat lokal akan dibawa ke tingkat nasional. Ini ada, sekarang tidak terjadi. Ketika buruh minta UMR naik, nggak direspon oleh pemerintah pusat. Di daerah demo nggak direspon, di pusat demo nggak direspon. Kita mengartikan bahwa demokrasi partisipatoris di Indonesia nggak berjalan. Demokrasi yang baik-baik, yang legal, konvensional, nggak dijalankan. Nggak tahu mereka rapat apa setiap hari di DPR, DPRD, saya nggak tahu. Bahwa demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Partai-partai dan kandidat, partai-partai dan politisi, itu yang menentukan hasil pemilu. Ya, Anda mungkin tahu ada beberapa orang penting yang menguasai aset sumber daya alam di Indonesia dan dia yang menentukan proses pemilu. Siapapun yang menjadi kandidat kepala negara, kepala pemerintahan, katanya harus dapat restu dari orang itu. Harus ada bukti, harus ada data. Berikutnya, ketika kita bicara tentang keberagaman politik lokal dan unsur-unsur dalam politik lokal, maka Anda semua jangan lupa di masyarakat kita membutuhkan konsensus untuk sebuah kebijakan. Ya, harus ada konsensus. Ketika kita butuh keadilan, ketika kita menolak kenaikan pajak, ketika kita menolak kenaikan PBB P2, ketika kita menolak PPN, maka itu harus ada konsensus antara orang-orang yang duduk di House of Representatives dengan kita-kita sebagai rakyat. Harus ada. Karena kalau sudah ada di gedung DPR, rakyatnya cuma jadi nonton tiap hari. Sekarang saya masuk ke konsep definisi tentang keberagaman. Keragaman itu, saya kalau bilang pluralitas, nggak enak ya, keberagaman aja. Keberagaman itu memiliki makna yang banyak. Ya, kita beragam secara etnik, kita beragam dalam hal agama, kita beragam dalam suku bangsa, kita beragam dalam kepentingan, kita beragam dalam kelas, kita beragam dalam itu jangan dianggap gender itu cuma dua ya, itu keberagaman yang juga mempengaruhi aktor-aktornya, orang-orangnya untuk mendapatkan pengakuan. Itu bisa menjadi
konflik laten. Keberagaman itu jangan apa yang hanya bisa dilihat. Kalau dalam teori-teori kuno, keberagaman itu ya agama, suku bangsa, etnik, budaya. Tapi kita lupa, ada keberagaman lain, keberagaman gender, keberagaman kelas, keberagaman kelompok kepentingan. Nah, ini harus bisa disiasati, harus bisa dikelola, harus bisa dibaca oleh elit-elit yang memerintah. Jadi kalau ada yang ikut kuliah elit, ini ada lanjutannya. Ketika negara beragam, maka keberagaman tidak bisa disederhanakan. Keberagaman Indonesia itu menimbulkan banyak sekali masalah. Afiliasi yang selama ini sering disorot adalah pada agama dan suku bangsa. Agama dan suku bangsa sering dimanipulasi dan sering menjadi kekerasan politik, menjadi kekerasan agama, menjadi kekerasan suku bangsa. Kalau suku bangsanya minoritas, ya udah dimanipulasi, dibully, ya dan lain-lain. Begitu juga dengan agama minoritas dan agama mayoritas. Fenomena-fenomena masa Orde Baru dan awal-awal Orde Baru sampai hari ini tetap masih ada. Pembakaran gereja, pengeboman gereja. Dari dulu ada ini, dari masa Orde Baru itu sudah ada. Jadi yang boleh eksis adalah agama mayoritas. Bagaimana dengan agama yang minoritas? Lalu muncullah kebijakan-kebijakan yang mengutamakan toleransi. Toleransi terhadap keberagaman. Itu parah kondisinya di tingkat lokal. Dulu banyak sekali proyek-proyek toleransi. Lalu ada yang meneropong dari aspek teori multikulturalisme. Keberagaman dan multikulturalisme tahun 90-an itu ramai di seluruh dunia. Bahwa orang-orang yang menjadi bagian dari minoritas dalam agama, suku bangsa, kelas, dan status sosial itu harus memperoleh perlindungan dan jaminan oleh negara. Itu nanti akhirnya berada dalam satu tatanan besar yang bernama hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara atau penyelenggara kekuasaan. Apakah gampang menjaga keberagaman? Susah. Fenomena-fenomena politik lokal selalu dihantui oleh problem-problem keberagaman. Analisis yang berfokus pada keberagaman di tingkat lokal itu membutuhkan konsolidasi politik yang lebih kuat daripada yang tidak ada keberagaman daerahnya. Atau keberagaman bahkan dimanipulasi. Ada konflik, nggak dianggap konflik. Ada demo, nggak dianggap demo. Gitu loh ya. Nah ini yang Anda pelajari. Yang penting saya di sini mengemukakan bahwa ketika kita bicara tentang keberagaman yang memiliki beberapa makna dan selalu itu berkaitan dengan isu-isu dari hak-hak kaum minoritas, hak-hak kelompok minoritas, itu perlu mendapatkan perhatian dari pemegang kekuasaan. Karena mereka juga bisa memberi kontribusi terhadap konsolidasi politik di tingkat lokal supaya tidak konflik. Konflik-konflik lokal, selain konflik-konflik yang sekarang selalu dikaitkan dengan praktek-praktek ekonomi neoliberal, sebenarnya kita tuh belum selesai dengan konflik-konflik yang berkaitan dengan keberagaman. Jadi kalau Anda tertarik meneliti tentang praktek konsolidasi politik pemerintah lokal di Probolinggo atau di Ponorogo yang masih angka kemiskinannya tinggi,
atau di Makassar, Anda bisa menjelaskan bagaimana pemerintah lokal membangun konsolidasi politik. Apakah benar keberagaman yang ada di tingkat lokal itu sudah ditangani dengan baik oleh penguasa politik, kalau pemimpin politik, atau oleh elit politiknya? Dulu Jawa Timur itu sebagai parameter politik nasional. Kalau Jawa Timur tidak stabil kondisinya, itu pemerintah pusat langsung turun itu. Nah, sekarang saya tidak tahu ya. Saya belum bisa ngarang-ngarang atau belum bisa berpikir lebih tajam dan lebih dalam. Gedung Gradi dibakar, itu sudah rapot merah bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur gagal membuat, menciptakan, mempertahankan keamanan dan ketertiban. Nggak dibaca itu. Melindungi aset budaya negara yang ada di Provinsi Jawa nggak dibaca. Kalau ada orang yang membakar gedung Gerahadi, kacau itu. Kalau diabstraksikan itu kacau. Kok tumben ya? Sesangar itu. Apakah benar warga Surabaya sesangar itu? Saya nggak yakin. Selama ini nggak ada masalah. Reformasi aja nggak ada. Sampai ngerusak, bakar gedung Gerahadi. Ada apa ini? Ini bentuk kelengahan politik. Atau orang lupa bahwa Jawa Timur itu parameter suhu politik nasional gitu. Nah, Jawa Timurnya gedung Gerahadinya kebakar lah. Nggak tahu nanti pemerintah yang ada sekarang ini bagaimana membaca Jawa Timur. Gitu. Itu maksud saya. Kalau dulu heboh zaman Orde Baru, Jawa Timur itu parameter politik. Sekarang gimana ini respon pemerintah pusat terhadap Jawa Timur? Ya. Oleh karena itu di sini Anda juga perlu untuk lebih kritis ya ketika misalnya dengan kondisi aksi unjuk rasa mahasiswa ini yang sebenarnya sudah dimulai sejak awal-awal 2025 ya. Bagaimana Aceh pulau-pulaunya mau dijual oleh Menteri Dalam Negeri, ya, pulau-pulau di Aceh diiklankan tanpa tahu histori politik Aceh. Kita tuh sekarang nggak tahu, saya tuh bingung sendiri. Elit-elit politik, pejabat-pejabat publik yang ada di TNI maupun Polri, apa nggak belajar sejarah gitu loh maksud saya. Ya, Papua terus jadikan proyek politik. Aceh, Riau, Kalimantan, Jawa. Kalau Jawa sih sudah dari dulu ya. Sekarang semua provinsi, kabupaten, kota di Indonesia menjadi proyek politik. Itu bagaimana kita memahaminya dalam kacamata keberagaman dan politik lokal. Ya. Jombang, Kupang, Lamongan, Surabaya, Gunung Kidul, Ponorogo, ya, Banjarmasin. Bagaimana itu posisinya sekarang? Sekarang sangat sedikit ahli-ahli politik lokal yang mau menganalisis case per case. Saya nggak tahu, mereka tuh asik meneliti pemilu semua. Yang lokal inti dari problem demokrasi itu dilupakan. Ya sama mahasiswa, ya sama intelektual, ya sama akademisi. Mereka lebih tertarik baca oligarki, mereka lebih tertarik menganalisis praktek-praktek elektoral, politik gentong babi,
politik transaksi uang. Anda tidak bicara di demokrasi lokalnya. Dan demokrasi lokal itu banyak sekali isu-isu yang layak dianalisis. Coba Anda buat nanti proposal skripsi itu. Bagaimana elit-elit lokal itu mengkonsolidasi secara politik. Bagaimana elit-elit politik lokal itu bekerja sama, bersinergi dengan oligarki, bekerja sama dengan pengusaha. Bagaimana elit-elit politik lokal itu mendolimi rakyat dengan kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat. Ke situ loh harusnya, Rek. Yang lebih dalam tuh di politik, bongkarlah politik lokalnya. Saya minta pemahaman Anda ya. Bongkarlah isu-isu utama, elemen-elemen utama dalam demokrasi lokal, karena itu yang penting bagi kualitas pemerintahan demokrasi. Si A nyalono jadi gubernur, kita bongkar si A itu siapa? Bagaimana relasi ke bawahnya, bagaimana relasi ke atasnya. Bagaimana nego-nego dia dengan partai-partai politik. Itu yang jadi jangan dilihat dari marketing politiknya, jangan dilihat dari peran bobotohnya, jangan dilihat dari adanya investor dalam pilkada. Pilkada itu sekarang udah pakai investor ya. Jadi sudah nggak ada lagi istilah botoh apa itu sudah nggak relevan. Patron klien sebenarnya sudah nggak relevan. Mulai dari 2019 Pilpres kemarin tuh Pilpres itu sudah ada investornya. Ya, investor. Investor tuh ya orang-orang yang paling kaya, ya investor nasional dan investor internasional. Ya kaum-kaum oligark itu, oligarki. Jadi coba Anda analisis pakai hal seperti itu, jangan pakai marketing politik, representasi. Si A menang karena ini perempuan, si B gagal kepilih, ini berarti representasi perempuan masih rendah. Jangan tengok dari situ terus lah. Kita tadi bicara tentang bagaimana keberagaman, ya, bagaimana keberagaman itu mempengaruhi politik lokal, mempengaruhi praktek politik lokal. Dan bagaimana unsur-unsur politik lokal itu mempengaruhi demokrasi lokal. Sekarang lagi ada pada puncaknya, mungkin sampai 4 September, bisa jadi selama 1 tahun ini, maka rekamlah itu semua dalam diary politik Anda. Anda harus punya diary politik. Nanti saya tekankan di kelas. Anda harus buat catatan politik. Diary politik mahasiswa ilmu politik. Anda semua harus membuat rekaman, membuat tulisan. Anda tulis tangan di dalam diary Anda. Anda beli buku nanti yang tebal itu. Tulis apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Apa yang Anda lihat di lapangan, apa yang Anda lihat Anda tonton di platform media sosial. Lakukan itu. Ya. Karena itu menjadi data ya untuk membaca Indonesia. Apa benar 2028 Indonesia bubar? Apa benar 2030 krisis politik di Indonesia nggak bisa diselesaikan? Apa benar krisis politik di Indonesia nanti sampai Desember 2030? Anda punya rekaman, Anda punya argumentasi. Karena sekarang koran tidak ada media sosial. Jadi wartawan-wartawan juga tidak ada sekarang menulis yang semua orang bisa baca. Ya. Kalau mau baca Kompas harus berlangganan, baca Tempo harus berlangganan. Ya. Artinya akses informasi sekarang sudah terbatas. Ada dibaca tapi separuh. Disimpan nggak bisa karena kita tidak berlangganan. Jadi situasi sekarang ini harus Anda hargai, harus Anda tempatkan sebagai data, dan harus Anda membuat catatan harian. Ya. Diary politik mahasiswa ilmu politik.
Itu proyek dari saya untuk Anda. Anda tulis. Sehari Anda lihat ini, tulis, dapat 2 halaman. Anda kalau bisa ya ngecek sejak demo buruh itu, ya demo buruh, lalu puncaknya ketika konvensi kepala negara pada tanggal 15 Agustus yang nyodok melempar isu tentang tunjangan perumahan anggota DPR per hari, hitungannya bukan per tahun atau 5 tahun, per hari 3 juta untuk subsidi perumahan. Itu puncaknya. Akhirnya muncul isu-isu lain juga ikut bergulir, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Rekam semua, tulis ini semua. Itu tugas utama dari Anda, dari saya untuk Anda. Jadi proyek politik lokal, saya tidak menyarankan Anda buat makalah, tapi Anda buat diary politik. Diary politik lokal. Ya, proyek saya untuk Anda. Ya, jadi jangan lupa nanti Anda selesai kuliah, ingat lagi, oh ya tanggal 31 Agustus ada peristiwa ini, ada tukang ojek yang dilindas sama mobil polisi. Ada yang kayak gitu-gitu ya. Anda tulis semua, jadi diary politik. Oleh karena itu, ini ketika kita bicara bagaimana keberagaman itu juga mempengaruhi kualitas pemerintahan demokrasi, maka jangan lupa Anda harus juga memandang, memahami, melihat, menganalisis, mengkaji aspek kelembagaannya. Aspek kelembagaan itu apa aja? Mencakup aturan, mencakup organisasi, dan aktor-aktor yang ada di dalamnya. Ketika kita bicara juga konsolidasi demokrasi, maka Anda harus belajar juga bagaimana proses konsolidasi itu berjalan. Bagaimana praktek penguasa dalam membuat atau mengamankan situasi. Bagaimana praktek strategi seni dari elit yang memerintah ketika mengamankan aktivis-aktivis mahasiswa, ketika menangkap mahasiswa, ketika menangkap buruh, ketika menangkap aktivis. Anda harus mengkajinya, melihatnya dari aspek kelembagaan. Ini semua yang nanti akan mempengaruhi konsolidasi politik tingkat lokal. Yang ini kemudian dikenal dengan tata kelola pemerintahan lokal yang baik. Kalau konsolidasi politik berhasil, ya berhasilnya di mana? Ketika pemerintah, ketika aparat menciptakan stabilitas, menciptakan ketertiban, tidak menggunakan cara-cara kekerasan, tidak menggunakan cara-cara represif, tidak menggunakan cara-cara penculikan, tapi menggunakan konsensus, menggunakan dialog. Karena semua praktek demokrasi itu ada aturannya. Demokrasi bisa berjalan karena ada kelembagaannya, ada aturannya, ada organisasinya, dan ada orang-orangnya. DPRD bisa berjalan karena ada aturannya, ada organisasinya, ada politisinya di dalam. Ya, itu cara Anda dalam memahami atau menjelaskan bahwa unsur-unsur politik lokal itu juga mempunyai pengaruh terhadap praktek keberagaman di tingkat lokal. Dan praktek keberagaman di tingkat lokal tetap harus mengarah pada satu titik yang disebut dengan demokrasi lokal. Oke, sampai di sini ada yang mau